Keuangan Shanghai lampu merah, mengungkap lubang hitam dalam utang daerah di China. Menurut laporan dari Vision Times pada tanggal 27 Juni, sebuah rumor diam-diam muncul di media sosial, beberapa distrik pinggiran di Shanghai sedang menghadapi tekanan keuangan yang parah. Beberapa distrik dilaporkan tidak mampu membayar gaji pegawai negeri sipil dan membutuhkan bantuan dari distrik lain. Meskipun belum dikonfirmasi, kabar ini mengguncang opini publik, terutama mengingat status Shanghai sebagai pusat ekonomi China. Krisis Juni, kelemahan struktural di balik tekanan anggaran. Mengapa krisis ini muncul di bulan Juni? Komentator Wen Zhao, dari kanal Wen Zhao Talks History and Current Affairs, menjelaskan bahwa Juni secara historis adalah bulan dengan tekanan keuangan terbesar bagi pemerintah daerah di China. Hal ini disebabkan oleh sistem peninjauan anggaran tengah tahunan, di mana pendapatan pajak belum mencukupi dan transfer dana dari pemerintah pusat belum tiba, menciptakan kesenjangan antara uang lama yang telah dibelanjakan dan uang baru yang belum masuk. Bulan Juni juga menjadi waktu jatuh tempo utang daerah yang tersembunyi, yang memperburuk keadaan. Bahkan Shanghai, yang merupakan pusat keuangan utama, tidak bisa menghindari krisis ini. Wen Zhao menekankan bahwa ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi masalah sistemik yang berasal dari struktur kekuasaan terpusat China dan kendala anggaran lunak. Pinggiran Shanghai tertekan, menelusuri lebih dalam krisis keuangan. Distrik yang terdampak, termasuk Songjiang, Fengxian, dan Qingbu, adalah wilayah industri utama dalam ekspansi urban Shanghai. Songjiang, yang pernah menjadi distrik industri terkuat di Shanghai, kini menghadapi defisit anggaran sebesar 15,7 miliar yuan, sekitar 2,2 miliar dolar AS, dengan pengeluaran jauh melebihi pendapatan. Distrik ini bergantung pada subsidi tingkat kota, obligasi, dan pembiayaan ulang untuk menyeimbangkan pembukuan, tetapi masalah intinya tetap belum terselesaikan. Wen Zhao menekankan bahwa neraca keuangan yang sudah disesuaikan ini tidak mencerminkan stabilitas yang nyata. Demikian pula, Fengxian menghadapi defisit sebesar 7,66 miliar yuan, sekitar 1,1 miliar dolar AS, menggunakan taktik keuangan serupa untuk mengelola situasi. Namun dengan tekanan fiskal yang terus berlanjut, pendapatan tanah yang menurun, dan perusahaan-perusahaan yang pindah keluar, kebangkrutan tersembunyi distrik-distrik ini kini menjadi rahasia umum. Lubang hitam fiskal, stabilitas keuangan yang ditopang utang. Masalah sebenarnya bukan hanya soal beberapa distrik kesulitan membayar gaji. Ini menyangkut sistem yang terlalu mengandalkan aset nasional untuk menstabilkan keuangan daerah. Sebuah laporan oleh Kantor Audit Nasional pada tanggal 24 Juni mengungkap penyalahgunaan dana khusus secara luas, lebih dari 3,2 miliar yuan, sekitar 446 juta dolar AS, dana pengurangan bencana tidak digunakan atau dialihkan. Sebanyak 13 provinsi dan kota memindahkan 40,6 miliar yuan, sekitar 5,7 miliar dolar AS, dari dana pensiun untuk menutupi pengeluaran penting seperti gaji pegawai negeri. Wen Zhao menjelaskan bahwa tindakan ini mencerminkan ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap sistem fiskal pusat dan kecemasan mereka akan kelangsungan hidup. Alih-alih melaporkan dana secara jujur, mereka lebih memilih menyimpan uang demi membayar utang di masa depan. Apakah krisis fiskal sama dengan krisis ekonomi? Deindustrialisasi dan risiko gelembung. Songjiang, salah satu distrik terdampak, dilaporkan telah kehilangan hingga 80% perusahaan manufaktur besar, dengan pengangguran mencapai 60.000 orang. Meskipun belum dikonfirmasi, pergeseran dari sektor manufaktur di Songjiang menandakan tren deindustrialisasi yang lebih luas. Wen Zhao berpendapat bahwa krisis fiskal ini adalah cerminan kegagalan transformasi ekonomi China. Ketika sektor keuangan dan real estate menggantikan manufaktur, krisis gelembung ekonomi diam-diam mulai terbentuk. Ia memperingatkan bahwa sejauh ini pinggiran Shanghai belum mengalami kekurangan pangan karena pemerintah pusat dan kota masih mencoba menstabilkan situasi. Namun, jika pasar properti terus mendingin dan relokasi manufaktur makin cepat, distrik-distrik ini akan menghadapi kehancuran ekonomi dan fiskal secara bersamaan. Dari daerah ke pusat, krisis kepercayaan dan kendala kelembagaan. Laporan dari Kantor Audit Nasional menunjukkan bahwa pemerintah daerah sering melaporkan data palsu dan menunda pengeluaran, yang menunjukkan ketidakpercayaan mendalam terhadap kebijakan pusat. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi mencerminkan kontradiksi sistemik. Di tingkat pusat, pemerintah mulai bertindak. Laporan audit tersebut secara efektif menekan pemerintah daerah. Wen Zhao mencatat bahwa laporan ini adalah bentuk peringatan. Bagaimana Anda membelanjakan uang sedang dipantau, dan komite disipliner siap turun tangan. Namun akar permasalahannya terletak pada sistem satu partai di China. Pemerintah daerah tidak boleh bangkrut, dan pemerintah pusat tidak bisa membiarkan mereka runtuh. Ini menciptakan hubungan simbiosis yang menghambat reformasi fiskal yang bermakna. Apakah dana pensiun aman? Apakah gaji PNS bisa terbayar? Bagi masyarakat umum, krisis ini menimbulkan kekhawatiran atas kelangsungan hidup mereka.
Laporan kantor audit mengungkap bahwa 13 provinsi telah mengalihkan dana pensiun untuk menutupi defisit anggaran. Jika beberapa distrik di Shanghai tidak mampu membayar gaji pegawai negeri, mungkinkah dana pensiun digunakan untuk menggaji mereka? Hal ini masih belum jelas di mata publik. Wen Zhao menyatakan dengan tegas, ketika pemerintah kehilangan kepercayaan, dan dana publik digunakan untuk melunasi utang, dana pensiun yang Anda setor bisa saja digunakan untuk menggaji PNS di distrik yang bermasalah. Itulah mengapa semakin banyak anak muda memilih tidak ikut serta dalam jaminan sosial, bukan karena tidak bertanggung jawab, tetapi sebagai bentuk protes diam-diam terhadap sistem ini. Sebuah peringatan serius. Di permukaan, China tahun 2025 masih terlihat makmur, dengan angka PDB yang kuat. Tapi dari laporan audit hingga krisis gaji di Shanghai, dari dana pensiun yang disalahgunakan hingga dana bantuan bencana yang tidak digunakan, setiap angka adalah peringatan, dan setiap masalah di distrik adalah tanda krisis yang membesar. Wen Zhao menyimpulkan, kehancuran fiskal tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah keruntuhan internal yang diam-diam. Ketika kendala anggaran lunak dan kontradiksi antara pemerintah pusat dan daerah tidak terselesaikan, kehancuran tinggal menunggu waktu. Krisis Shanghai hanyalah permulaan. Jika kota yang dikenal stabil secara finansial saja terguncang, bagaimana dengan wilayah lain di China menghadapi badai yang akan datang?